Nabi SAW merincikan keenam itu. Yang paling pertama, apabila kau menjumpainya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Pengucapan salam ini sebenarnya hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam yang terdengar adalah wajib. Menjawabnya wajib, tapi pengucapan sunnah. Kalau seseorang mengamalkan ini, setiap kali bertemu dengan orang yang dia kenal atau tidak kenal, maka dia akan mendapatkan banyak sekali pahala. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhum ajma'in, itu seringkali keluar dari rumah mereka kalau sudah selesai sholat duhanya, zikir pagi petangnya, baca beberapa hizib Al-Quran. Beliau-beliau sudah siap untuk atau lagi kosong sambil menunggu waktu duhur, hanya keluar dari rumahnya ke ujung jalan, kembali lagi untuk menyebarkan salam, siapapun yang ditemui. Dan selalu kalau salam ini berulang-ulang kita ingatkan, dan karena ini disinggung lagi dalam hadits ini kita ulangi, dilengkapkan salam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum tulisan sama lisan sama. Hukum tulisan sama lisan sama akan mendapatkan pahala yang sama. Dan pernah kita jelaskan hadits itu. Dalam majlis Nabi SAW datang seseorang sahabat yang telat datang. Dan dia mengatakan Assalamualaikum. Lalu Nabi SAW jawab dan Nabi mengatakan lahu asyarah. Orang ini mendapatkan 10 buah pahala. Kemudian datang lagi orang kedua mengatakan Assalamualaikum warahmatullah. Maka Nabi SAW jawab dan kemudian berkatalah Nabi SAW lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang lagi orang ketiga, dia telat juga. Kemudian dia mengucapkan salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berkatalah Nabi SAW setelah menjawab lahu thalathun. Orang ini dapat 30 pahala. Berarti memang salam ini adalah sesuatu yang harusnya dihidupkan, dan cukuplah hadis Bukhari yang mengingatkan kepada kita, lan tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, itu syarat mutlaknya. Walan tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan merasakan kesempurnaan iman sampai kalian saling mencintai wahai sama muslim. Awala adullukum ala syai' ma in fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian lakukan kalian pasti akan saling mencintai. Maka Nabi SAW jelaskan, Abshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi biasakan itu. Ini sering saya ingatkan. Kadang-kadang subhanallah suami istri. Yang memang itu pasangan hidupnya. Yang paling layak didoakan. Telepon langsung. Buatin saya ini ya. Saya pesan ini ya. Kenapa enggak ucapkan Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah. Semoga karunia Allah yang tertinggi diberikan padamu. Karunia berarti nikmat terbesar. Wabarakatuh, dan semoga semua itu cukup untukmu, diberkahi. Kalau sehari 5 kali, 10 kali kita bicara dengan pasangan hidup, 10 kali kita mendoakan dia. Dan setiap kali kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia juga menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti kita saling mendoakan. Orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabatnya, bawahan sama atasannya. Atau ketemu sama muslim, di sini dikatakan siapapun dia, ucapkan salam itu. Kenapa harus rugi dengan masalah ini? Gitu kan? Maka ini harus dihidupkan, disebarluaskan gitu ya. Ini sudah sering saya lihat, tapi di Indonesia masih jarang dilakukan, sayang sekali. Kalau antum hidupkan sunnah ini, teman-teman sekalian di kantor, di rumah, di lingkungan kita hidup, di RT, di RW kita, dan itu akhirnya menjadi sebuah hal yang berputar dan berkembang, maka kita akan panen pahalanya. Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW waktu beliau menyuruh para sahabat untuk bersedekah, lalu para sahabat tersentuh dengan penyampaian Nabi SAW. Tapi ada satu sahabat cerdas. Dia ambil inisiatif, dia berdiri langsung dia keluarkan uang di kantongnya. Ya Rasulullah, nih sedekah seperti anda suruh. Untuk Allah dan Rasulnya. Maka orang lihat ada yang lakukan, semua pada ramai-ramai menyumbang juga. Apa kata Nabi SAW? Man dalla ala khairin kana lahu mithlu ajri fa'ilihi min ghairin yanqus min ajri fa'ili syai'a. Siapa yang menjadi penyebab petunjuk kebaikan pada orang lain, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya atau mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya itu. Hidupkan suasana ini. Salam sangat baik. Dan ini pahala yang sangat besar dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam masalah salam pernah kita jelaskan ini adabnya, tapi saya ingatkan kembali, walaupun kita sendirian sunnahnya kalau kita masuk rumah mengucapkan salam. Dalam surah An-Nur Allah jelaskan itu. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah. Salam buat diri kalian, walaupun untuk diri kalian sendiri sebagai kata sambutan yang baik dari Allah. Dan dalam hadis yang sahih kata Nabi SAW, kalau seseorang mau masuk rumahnya ucapkan salam, maka syaitan di sekitar rumahnya akan berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Sudah cukup untuk menjadi tameng, tidak bisa membuat mereka masuk ke dalam rumah. Ini adalah ibadah yang sangat baik.
Maka ini etika atau adab yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasakan salam.